menjelaskan yang mana dulu ya. Ini yang ini, oke. Nah ini dulu ya. Oke. Nah yang pertama ini adalah kapak lonjong. Kapak lonjong ya. Menurut arkeolog. Tapi kalau menurut masyarakat ini adalah kuntu gelap atau batu petir. Iya. Ini katanya menurut arkeolog bukan di Jawa Barat, tapi ini ditemukan di Pakuan. Pakuan ya. Masyarakat sini yang memberikan ini ditemukan di sini. Oke. Yang kedua juga ini sama, ini juga itu kayak kampak ya? Ya, ini kapak lonjong, ini kapak beliung. Kapak beliung itu ya. Kalau kapak beliung ini juga ditemukan di masih di Limbangan, Desa Pangrengan, Kampung Cihanjuang. Kampung Cihanjuang. Kampung Cihanjuang. Nah, kalau ini itu apa itu? Juga sama. Nah, ini juga kampak agak lebih besar ya? Iya, ini lebih besar. Ini jelas kapak milik Jawa Barat. Oh. Iya. Ada tanda-tandanya? Menurut arkeologi. Sudah diteliti berarti? Sudah, ini sudah diteliti oleh Bapak Dr. Fiondri dan Arkeologi Nasional. Ini jelas tidak usah dilihat lagi, udah kelihatan bahwa ini adalah zaman Neolitikum atau zaman peradaban batu ahit. Batu ahit. Ini jadi kapak beliung. Ya, ini oke. Ini sama di Desa Pangrengan. Desa Pangrengan juga ya. Desa Pangrengan. Ini teknologinya luar biasa kan? Teknologi dulu ini membuatnya seperti apa? Itu seperti dibentuk sekarang ya? Tahun 6.000 tahun sebelum Masehi. Itu dibentuknya kayak seperti sekarang, padahal itu bukan ya? Iya, bukan. Kalau namanya Neolitikum itu perkiraan nih. Iya. 6.000 tahun sebelum Masehi. 6.000 tahun sekarang 2023 Masehi. Ini sebelumnya 6.000. Iya, 6.000. Aduh. Luar biasa, berarti peradaban dulu itu luar biasa ya? Teknologi yang sudah tinggi. Iya. Ini apa ini? Ini sama, ini kapak lonjong. Kapak tapi lonjong ini itu ya? ditemukan di Garut Papua juga. Karena yang menyimpan ini dari Garut Papua. Itu kan dari perorangan itu? Dari perorangan, dari para tokoh. Dari para tokoh. Kalau ini ditemukannya dari para petani, kalau ini petani, nah ini juga sama para petani. Nah kalau ini adalah masyarakat biasa. Masyarakat biasa. Nah, kalau ini orang yang pintar, orang pintar. Oh. Kalau itu ada yang bulat-bulat tuh. Nah ini kayak dragon ball. Ini kita punya 9. Punya 9 ya? Kayak 9 warna sama ya? Dari yang mulai kecil sampai yang besar ada. Tapi itu di bawahnya 3 ya? Di bawah 3 untuk contoh aja. Ya. Karena yang ada di rumah 3. Itu yang mulai dari kecil sebesar gimana tuh? Yang kecilnya hampir seperti ini, segede ini. Tapi bukan ini beda lagi. Ya, oke. Seperti itu ditemukan yang paling kecil di Garut Pakuan. Paling kecil di Garut Pakuan. Ini juga yang paling besar di Garut Pakuan. Itu ditemukannya bersamaan atau terpisah? Kalau yang paling kecil ditemukan di depan rumah. Di depan rumah ada batu kayak itu, ambil pikir kelereng, ternyata hampir sama jenisnya. Hampir sama. Tapi yang 8-nya itu berbarengan ditemukannya? Enggak. Berbeda tahun. Oh. Kalau ini dari daerah Lebak Jaya nih. Lebak Jaya. Kalau ini di makam Kapungan dari orang yang tukang mijit, katanya dia ke makam menemukan ini. Jadi rata-rata kalau menemukannya mistis juga ya, cuma saya bilang aduh ya nggak apa-apa sih karena itu menurut mereka. Jadi kita tidak bisa, nggak bisa. Karena ini baru mencapai tahap mencari informasi. Iya, cari informasi ya. Ini juga sama. Itu kayak lambung ya? Iya. Kalau batu ini ditemukan oleh masyarakat yang sedang ngambil batu. Ngambil batu di sungai. Oh, di Sepancar. Sepancar ini ditemukan. Terus kalau yang ini saya tidak tahu, tapi ini dari tokoh masyarakat. Masya Allah, itu mustika air. Mustika air itu. Oke, nah yang ini batu kayak apa ya? Itu batu gunung itu. Ya batu gunung lah. Ini juga sama keluar ya. Itu yang itu apa tuh? Yang di depan? Nah ini. Nah kalau ini ya tadi anak didik bermimpi karena ini kasihkan ke saya dan dia memberikannya dengan cuma-cuma ya. Itu kayak buat apa ya? Kayak dipencet gitu ya? Iya memang katanya ini buat zikir. Jadi kalau berzikir kayak gini subhanallah. Tapi enak ya kayaknya. Tenang, kalau saya pusing atau banyak pikir ya udah enak banget jadi lupa. Kayak kalau banyak utang lupa juga. Kayak bekas itu ya, bekas jempol orang dewasa ya, boleh saya pegang. Ini sahabat lihat, ini betok ya bahasa saya. Ini pegangnya enak. Iya betul. Kayak yang pas begini. Ya. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Ini bisnisnya ada ya, bisnisnya. Nah kalau ini itu kayak telur puyuh ya. Kalau ini kan saya selalu ada ajaran kemah budaya. Sawal adat budaya Sunda. Dalam ragam kemah budaya Gunung Sanghyang itu ada masyarakat yang kita disuruh bersih-bersih, katanya itu nemuin ini. Dari mana nih? Dari atas Bu, katanya.
Dikasihkan dia Bu. Dikasihkan. Berarti orang-orang sudah pada tahu ya? Udah pada tahu kalau ada ayam kuning ini ke Bu Ani karena Bu Ani resep gitu. Kalau mereka kan nggak butuh. Iya. Kalau saya juga sebenarnya butuh nggak butuh. Iya. Barang bukti bahwa di Limbangan banyak sekali benda-benda yang betul-betul unik gitu kan. Betul. Apakah ini ada nilai sejarah atau tidak? Itu adalah bukan hak kami, tapi para ahli yang para pakar yang penelitian ya. Betul, bukan hak saya. Iya. Tapi saya hanya memberikan ini. Oh ada. Itu apa itu? Nah kalau ini Itu kayak naga ya? ular. Ular ya. Itu kan di Tamulun, di proses sendiri kita menggali. Di waktu SD. Itu ditemukannya di tahun-tahun berapa itu? Ya sekitar tahun 80-an. 80-an. Ini ular tapi lidahnya itu keluar ya? mengeluarkan bunga mawar dan bunga kelak. Simbol bahwa walaupun dia orang berbisa tapi harus harum. Siliwangi. Siliwangi. Itu yang dipegang itu apa itu? Nah ini batu dari masyarakat. Ketika ada kampung Pamulina, makanya dia suka punya batu ini, tapi batu ini digunakan untuk kalau ayamnya sakit dioles-oles jadi ayamnya sakit dioles-oles. Sugesti. Rupa-rupa sugesti. Ibu positifnya orang Sunda. Iya orang Sunda Nah, gitu. Ya tadi udah ya. Itu. Oh ini yang depan ini, yang depan. Apa? Yang ini? Iya. Oh. Nah kalau ini dari Desa Kasubaru. Ini batu nangka. Itu kayak batu nangka ya? Iya. Ini ditemukan di yang apa? Hidrologis. Namakan hidrologis. Oh ada di daerah mana? Di daerah Kasubaru. Hidrologis ada sejarahnya juga. Ada sejarahnya juga. Ada naskahnya juga. Boleh dijelaskan sedikit? Nggak usah. Tapi salah. Nanti susah. beda lagi kalau sejarah kita. Oke. Kita fokus dulu ke sini karena nanti kajian sejarah berarti saya harus mau buku-bukunya. Kalau sekarang tentang benar-benar aja. Betul. Oke. Terus yang di depan sini nih yang melingkar nih. Oh, yang ini kalau ini katanya kayak kuningan ya, hijau. Ini tembaga kayaknya Tembaga ya. Ada hitam itu. Jadi ini ditemukan dua di masalah. Ini ada dua. Ini ada motifnya juga ular. Kayak motif ular itu ya, sisi ular. Ya ular. Rata-rata barang yang ada di saya itu ular. Oh. Simbolnya ular semua. Simbolnya ular semua ya. Bohong, ular, terus banyak ya. Setiap benda mujarabah juga ular banyak. Ini kalau yang di depan ini yang dua sepasang batu. Ya, kalau ini saya punya benda ini. Tapi ternyata ada orang yang lagi singgah ke museum saya katanya saya nemuin ini di museum. Iya. Oh saya pernah punya kayak ini. Pernah punya itu. Ya udah saya bawa cari di mana asal mimpi atau enggak. Saya punya gitu, tapi ternyata pas saya cari. Tapi hampir sama ya. Ada. Tapi ini ditemukannya berbeda kan? Berbeda jauh. Waktunya juga jauh. Cuma itu baru kemarin tahun 2022. Oh. Tapi sehingga dipakai cepuk gitu ya? Ya disebut karena memang saya senang karena ini benda bermakna ya. Karena ini unik ini. Ya unik itu. Dari abah. Dari abah. Dari abah ini dari turun temurun karena ini tempat penyimpanan bambu lama. Kalau ada cincin-cincinnya unik taruh di situ. Iya. Terus itu yang dibungkus sama kain hijau. Oh. Nah kalau ini, nah ini adalah naskah. Naskah. Itu naskah apa tuh? Nah itu. Ini tulisannya tentang. Boleh dilihatkan ke kamera? Ini tulisan tulis tangan. Isinya ada yang pernah baca dan ini pernah Itu tulisan tangan ya? Iya tulisan tangan. Ini kayak zaman Belanda ini. Bahannya itu. Ini kulit kayu yang ininya. Tapi kalau ini kertas zaman Belanda kayaknya. Ya, tapi ini tentang isi syahadat Limbangan ada. Isi syahadat Limbangan? Ada tulisan syahadat Limbangan. Maksudnya syahadat Limbangan itu syahadat atau? Nggak tahu ya. Ada kayak mantra sendiri ini syahadat Limbangan. Kayak mantra lah gitu ya, kan. Kayak yang jawaban gitu. Cuma ditulis seperti itu. Oke. Itu yang satu lagi. Kalau ini adalah naskah yang menjelaskan tentang Julia Rasul dari apa? Julia Rasul. Iya. Keturunan berarti ya? Iya. Jadi dari Julia Rasul sampai yang Jafar Sidik ada. Sampai yang Jafar Sidik ada di sini. Dan ini salah satu naskah yang mendapat penghargaan dari BBC karena salah satu naskah yang
Tentang Garut. Ada. Bahasanya bahasa Sunda kuno ya. Ini Arab Pekor. Arab ya Arab. Arab Pekor. Tapi kalau ini Di depannya nah itu nah ini ya Sunda ya. Sunda kuno. Sunda kuno itu. Susah dibacanya Ah. katanya. Iya. Tapi kalau ini Arab Pekor Ya, Arab Pegon ya. Iya. Itu di dalamnya menerangkan tentang segala dunia. macam tentang ketauhidan, tentang nado, tentang tata cara sholat, dan juga tentang ini syiar Islam di Libanon. Oh, Syiari Islam di mana? Iya, ini syiar. Iya, Jadi iya. para waliullah yang ada di Libanon. Salah satunya ya pasti dari Islam. Iya. Nah, Ini yang terakhir yang tiga nih. kalau ini Itu kayak bentuknya beda nih kayak buku catatan ini. iya, ini juga sama. Kalau ini tentang tata cara, tata Boleh krama, diperlihatkan sedikit? tentang apa sih ilmu falak, Ilmu falak, ya. bintang-bintangan, ada. Oh. Ketahuidan, sejarah Ketahuidan. Nabi Adam, Sejarah Nabi Adam. sejarah adalah di sini Pak. Iya. Di sini ada juga silsilah keturunan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh Ya alaihissalam. di situ dari tulis Nabi Nuh alaihissalam, putra putra Iya. sampai pada dengan- terakhir putra Nabi Nuh. Oh. Nabi Nuh Bukan, terakhirnya putra Ratu Galuh. Ratu Galuh. Jadi Nabi Nuh putra Ya, sampai terakhir putra Ratu Galuh. Galuh. Nah, Ratu Galuh ini siapa? Ratu Galuh itu siapa nih? Iya, kurang tahu. Belum meninggal ya. Oh. Tapi kalau dihubungkan dengan tadi silsilah bahwa Nabi Nuh itu kan membuat perahu, sementara bahan kayunya itu kan saya kira dari Jawa Barat. Iya. Nah, ini Dari salah Garut satu kayaknya. ini salah satu naskah Ah, yang mungkin Iya. bisa menyambungkan silsilah Nabi Nuh ada di Pulau Jawa. Iya, betul. Tapi kan tidak tahu ya. Tidak tahu, tapi kan kita juga harus meneliti. Apakah pernah diteliti nggak buku itu? Pernah, tapi ditelitinya tidak secara formal. Jadi Oh. ditelitinya, Hah? ini adalah kertas daluan. Daluan ya betul, kertas daluan. Ini tahunnya sudah dituliskan. Tahunnya berapa itu? Sekitar 1300. 1300 sebelum Masehi atau Masehi? Hijriah. Oh, Hijriah, 1300 Hijriah. Hijriah. Berarti udah dua tahun ya. Tapi di sini juga ada nama-nama tentang limbangan. Jadi sejarah limbangan itu ada dari aktifirnya kayak gitu. Oh, ada ya? Ada. Ditulis dari sana? Ada. Terus ada juga naskah yang menyebutkan kalau kita ingin sempurna gitu ada. Setiap hari harus puasa. Puasa. Puasanya tuh biasa dari subuh sampai tapi Makanya putih. makanannya Putih. makannya aneh-aneh. Apa tuh? Misalkan tapi saya tidak tahu ya Iya, iya, harinya. Hari Senin contoh, ini baru contoh tidak Iya. sesuai ya. Ya, Hari Senin tidak boleh makan yang manis. tidak boleh manis. Hari Selasa misalkan Iya. tidak boleh asin. Oh, Hari Rabu tidak boleh minum air. oh begitu. Hari keempat kudu betian. Oh, Oh ya unik. unik ya. Nah ini kalau kita coba apa sih? Iya. Tapi kita takutnya gagal, takut batal puasanya. Iya. Tapi ini pernah nggak ada seseorang yang meneliti ini dan membuka dan membacanya? Ada banyak. Dari mana tuh? Dari ahli-ahli limbangan, dari para ustaz, dari semua itu. Dari para ustadz, terus dari orang-orang yang punya ya katakanlah ilmu Iya. hikmah lah ya. Orang-orang yang sangat berperan di masyarakat untuk orang-orang yang itu sangat ingin sekali karena ayo Allah ini sampai ke batu lintang, batu istiwa semua Ada di situ. ada. Luar biasa. Ini makanya Ini suatu saat nanti ada seseorang yang bisa membaca itu. ini rahasia dunia ini. benar ini katanya bahwa Utsman, Khalifah Utsman Ya. pernah kelimbangan kan? Kelimbangan. Ada yang meneliti. Kenapa? Ini jenis tulisannya kaktus. Oh. Iya, betul. Ini tulisannya ini kaktus masih Iya. nggak tahu. Kan saya belum tahu nih kaktusnya kayak apa. Jadi didengar oh seperti ini informasinya. Jadi mohon maaf ya bila ada kata-kata yang Betul. saya tidak bermaksud apapun. Iya, iya. Tapi saya hanya mendengarkan dari A, B, C dan apa yang saya dengarkan kami sampaikan. Oke. Nah, untuk kebenarannya mungkin harus ada penelitian yang lebih dari Betul. Betul, betul. bekerja sama daripada tokoh dan masyarakat harus kita bersama-sama untuk apa sih Betul. membuka tabir rahasia apa sih yang ada di Limbangan sehingga Limbangan. Islam di Limbangan itu luar Ya, biasa. Limbangan itu kan cikal bakalnya Kabupaten Garut. Ingat Harus digali. Presiden Gus Dur pernah Berkata. kalau ibu lihat Indonesia ya sudah. Betul. Lihatlah Limbangan. Ingat Garut. Lihat Garutnya. Benar, Limbangan.
Limbangannya di mana? Ini. Ini. Iya. Limbangannya itu ini di mana ini letak asalnya? Kalau kita teliti ini berasal dari mana, itu berarti kita akan tahu di mana letak pemerintah, di mana letak dari sama sekali. Masya Allah, luar biasa. Itu yang satu lagi tuh, yang dibungkus sama kain putih. Oh, nah ini, kalau ini saya sebenarnya ini waktu dapat ini serem. Iya. Satu bungkusnya udah lebih ya. Mengerikan. Ya. Yang kedua, aduh, isinya juga tidak manis gitu. Itu apa? Kayak benda-benda. Nah ini itu bisa diperlihatkan. Jadi kayak sekat tai ya. Iya. Orang bilang kayak apa? Kotoran. Kayak kotoran. Tapi yang menjadi sebab ini katanya ini adalah ular. Jadi ini adalah ular bersatu bukan. Itu bisa tadi katanya bisa dicopot ya? Bisa. Ini ditemukannya di dalam perut kambing. Oh, jadi waktu hampir 30 tahun yang lalu. Tapi di perut kambing itu tapi itu berbentuknya tuh batu atau apa ya? Ya kayak gini, jadi udah kayaknya kambing makan rumput, tapi di dalam rumput itu ada batunya. Sehingga mungkin di dalam perut ada proses apa, sehingga batu di dalam perut. Jadi ketika disembelih di dalam apa yang gede itu kadut ya? Kadut ya. Masih bahasa Inggrisnya nama pada haranana ya. Ternyata ada ini gitu. Jadi ada ini. Nah, ketika ini kan kok batu gitu. Pada akhirnya ya disimpan. Terus dia berkata ada ini. Dia heboh, mungkin seluruh kampung tahu. Ya katanya udah pakai jimat aja. Tapi ketika dia kemarin ada musibah yang terbesar, sawahnya kena bencana dan belum mendapat perhatian dari pemerintah, akhirnya ini yang satu-satunya jadi jimat mereka itu akhirnya dikembalikan kepada saya dan juga berjuang gitu. Bu, bantu saya untuk menanam kembali padi. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah sampai sekarang juga belum kembali. Jadi berarti padinya sudah subur. Amin. Amin. Oke Bu, kalau selama ini benda-benda purbakala ini disimpannya di museum? Ada yang di museum, ada yang di ibu saya, ada juga yang di rumah. Tidak seluruhnya. Tapi sekarang ibu memiliki museum sendiri kan? Iya. Itu pribadi kah atau dari pemerintah kah? Itu museum itu adalah inisiatif dari saya pribadi. Dari pribadi. Apakah pemerintah selama ini memperhatikan keberadaan ini? Belum memperhatikan. Belum ada yang maksudnya Pak bantuan berupa uang nih untuk pembinaan. Apalagi materi. Materi ya. Penghargaan sertifikat juga belum. Penghargaan sertifikat juga belum. Saya pengennya kalau misalkan tidak ada anggaran yang besar, bisa nggak pemerintah membuat sebuah sertifikat? Apakah pernah mengajukan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan? Enggak. Saya tidak pernah apa. Yang penting mereka sudah datang. Tapi selama ini sama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan baik. Pernah komunikasi kan? Justru dengan komunikasi dengan Dinas Pariwisata sama sekali ya. Cuma dalam hal ini mereka juga masih bingung karena dia juga tidak punya museum. Iya, betul. Tapi kan Jaya kan ya. barang-barangnya masih karak replika dan lain-lain. Betul. Tapi yang sudah diakui. Tapi kalau ini kan benar-benarnya bukan replika, ini asli sungguhan ya. Iya. Tapi kan selama ini maksudnya dari kurun waktu yang tadi Ibu jelaskan sampai dengan tahun 2023 ini sekarang sudah 2024 dari pemerintahan Kabupaten Garut, apakah pernah memperhatikan dan memberikan bantuan ke Ibu untuk menata museumnya biar lebih cantik dan biar lebih dikenal lagi? Belum. Kalau sejauh ini belum. Belum ya? Belum. Satu mungkin karena kita kurang komunikasi. Saya bisa memperhatikan Bu, karena ini kan salah satu aset juga ya. Jadi gini, saya itu paling anti gitu kan. Paling anti nyobrol banget gitu. Orang bantu aku dong gitu. Itu terbiasa lah gitu. Mudah-mudahan di podcast kali ini bisa memperhatikan ada dari pemerintah Kabupaten Garut. Di Garut ini khususnya di Limbangan, ada museum yang dibikin sama Ibu sendiri ya? Iya. Dari konsep Ibu sendiri ya? Iya, dan bahkan dana pun hasil daripada sendiri, jadi hasil ya yang namanya pegawai negeri. Betul. Ada SK ya udahlah daripada uang dipakai mubazir untuk beli kas yang mewah, ya udahlah. Ya mudah-mudahan. Buat museum. Ya mudah-mudahan nanti yang adanya podcast kali ini
apapun yang Ibu sampaikan barusan, museum itu kan ya perlu diperhatikan, apalagi ini kan barang-barang purbakala. Jadi kan ini bukan replika. Kalau yang lain mungkin tadi salah satunya ada replika juga, tapi kalau ini benar-benar asli ya. Iya. Asli ya, Bu ya? Asli ditemukan di masyarakat Limbangan, yang memberikannya juga masyarakat Limbangan, dan wilayahnya pun diberikannya di tempat. Dan mungkin Ibu juga, kalau tadi saya obrolan juga, Ibu kan dari terahnya Sunan Temenggung dan juga dari Eyang Salindi. Nah, mungkin salah satu keturunan ini mempunyai inilah, mungkin sudah waktunya bahwa barang-barang ini sudah ada di Ibu. Dan nanti ke depan melalui proyek ini, pemerintah Kabupaten Garut memperhatikan apalagi menata museum yang punya itu. Amin. Amin. Ya. Jadi kembali lagi untuk terah atau saya turunan. Kami asalnya tidak tahu, gitu kan. Tapi ketika saya ke Keraton Sumedang ternyata ada silsilah Raden Nasunani. Raden Nasunani itu adalah keluarga besar kakak saya, kakak bapak saya. Tapi tercantum sebagai turunan Sunan Temenggung. Berarti kalau kakak saya, kata abang teh, kalau bapak kakak saya turunan berarti saya juga termasuk. Nah baru kemarin yang kedua yang saling itu bahwa ada saudara yang memberikan ini, yang memberikan surat bahwa ibu saya ternyata termasuk terah yang ketiga. Terah yang ketiga? Ya ketiga ini. Yang Salindi? Ya jadi mungkin yang Salindi satu, nah yang dari keturunan ketiga ini menghasilkan anak itu kesini. Jadi bukan dari yang sini langsung ketiga. Jadi untuk menjelaskan terah ketiga itu bukan kita langsung ketiga, berarti kita orang. Tapi dari yang Salindi ke A ke B, nah dari C ini menghasilkan keturunan-keturunan. Nah, ini jadi sampai ke saya. Oke, statement closing terakhir dari Ibu. Iya, saya minta terima kasih kepada Sembako yang betul-betul sudah memberikan waktu dan sudah memberikan dengan sangat dewasa kami yang di sini. Mudah-mudahan dengan adanya informasi dari Pijak Sembako ini, pemerintah Garut, pemerintah Jawa Barat, maka ini secara tingkat nasional membuka mata untuk undang-undang permuseum itu sudah ada. Ayo, juga kan kita sama-sama ini masyarakat sudah siap. Nah, berarti tinggal pemerintah bagaimana caranya dan pemerintah bisa merangkul masyarakat yang sudah siap ingin membeli untuk bela negara di dalam penyelamatan benar-benar. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan satu petikan dari Ibu tadi. Benar-benar purbakala ini adalah betul adanya, dan di sini pula sudah hadir. Oke. Untuk benar-benar purbakala ini memang harus kita lestarikan, dan kita pupusti dalam kata bahasa Sunda itu adalah merawat. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Garut perlu memperhatikan keberadaan daripada museum yang diberi nama Rumah Bumi Budaya Nyai Tangdulun. Ini harus diperhatikan karena Garut cikal bakalnya daripada Limbangan mempunyai museum yang insya Allah di dalamnya ada barang-barang yang atau benda-benda purbakala. Saya bertugas Sarang Sugiarto, dan di depan saya narasumber Ibu Ani Suhartini MPD. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.